Oke, teman-teman, kembali lagi. Jadi, sekarang aku akan melanjutkan video part 1 yang kemarin ya, teman-teman, di mana aku menerangkan cara menggunakan garis horizontal dan garis trend. Jadi, kemarin sudah aku terangkan garis horizontal ada, garis trendnya juga ada ya, teman-teman. Namun, di sini aku akan melanjutkan di mana aku akan berfokus pada garis trend ke atas maupun garis trend ke bawah. Sideways ke atas maupun sideways ke bawah seperti itu, teman-teman. Kalau garis horizontalnya sudah teman-teman pasti sudah paham karena itu hanya garis lurus ya teman-teman. Namun garis trend ini adalah garis yang miring teman-teman. Oke, jika teman-teman melihat market seperti ini dan tren bawah ini belum terbentuk, teman-teman tidak dianjurkan untuk open posisi atau trading. Kita bisa mengambil garis trend. Aku akan ubah dulu ke ketebalan 3. Kita bisa pasangkan garis trend ini ke titik support. Lalu kita bisa copy, kita klik lagi, kita bisa taruh ke yang resisten seperti ini. Oke, lalu gimana sih cara membacanya? Seperti itu ya teman-teman. Kita bisa tunggu kapan candle ini berhenti. Detik 00.00 ya teman-teman. Dia ke bawah menembus garis kuning yang bawah ini atau ke atas. Kalau ke atas dia akan sideways teman-teman. Masih lanjutkan untuk sideways. Bergelombang lagi ke atas ya teman-teman. Lalu ternyata dia akan menembus seperti ini. Nah, bisa dipastikan walaupun di sini ada candle hijau, dia akan kembali turun yang cukup lama, teman-teman. Seperti itu. Nah, kita bisa menunggu momennya di saat ini candle ini naik menyentuh garis kuning yang ada di yang di sini, kita bisa open posisi sell seperti itu, teman-teman. Bisa open posisi sell ke bawah seperti itu beberapa kali. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ini jika penembusan sideways ke atas dan penembusan ke bawah. Lalu gimana jika sideways itu berada di bawah seperti itu. Nah, ini adalah contoh sideways horizontal ya teman-teman. Kita bisa pakai garis horizontal. Ini sideways datar seperti ini. Nah, garis horizontal kita bisa ubah seperti tadi, warnanya kuning dan ini ketebalannya 3. Kita bisa pasang titik paling atas, kita bisa copy, kita bisa taruh di bawahnya seperti ini teman-teman. Jadi dikala candle ini menembus garis kuning yang ada di atas, kita bisa open posisi buy teman-teman. Jikalau masih di sini-sini aja, kita jangan open posisi teman-teman karena ini tidak ada tren yang belum terbentuk tren yang kuat seperti itu. Jikalau namun dia ke bawah menembus garis kuning yang ada di bawah, kita bisa open posisi sell teman-teman. Nah, kita bisa melihat nih, kita bisa tunggu momennya seperti itu. Oke, selanjutnya aku akan cari pasar dulu ya, yang bisa kita buat, yang bisa kita gambar garis tren teman-teman seperti itu. Garis trennya teman-teman. Oke, di sini belum ada. Oke, di sini juga belum ada. Oke, sebentar. Di sini juga belum. Oke, ini aku contohkan lagi ya teman-teman untuk sideways ke atas ya teman-teman. Ini adalah momen sideways ya teman-teman. Kita tidak bisa trading seperti ini di market seperti itu. Kita bisa ambil garis trend, kita bisa mengubahnya di warna kuning, tebalannya 3. Kita arahkan ke support dulu teman-teman. Kita arahkan support dulu seperti ini. Ya, seperti ini. Lalu kita bisa copy. Ya, seperti teman-teman. Nah, oke, kita bisa panjangkan teman-teman. Mau supportnya ada di sini. Nah, ini dari support yang besar ya teman-teman, seperti yang besar. Nah, seperti ini, ternyata di sini. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa tunggu dulu momen seperti ini. Kita belum bisa trading ya teman-teman, belum bisa trading. Apalagi jika kita tambahkan WMA 7. Syarat WMA 7 adalah kita posisi
di mana candle itu sudah 4-6 candle di atas atau di bawah garis kuning kita atau garis WMA7 kita seperti itu. Nah, di sini juga belum ada 4-5 candle. Nah, kita bisa open posisi setelah ini teman-teman. Ini ada penembusan dan dipastikan tren akan turun ke bawah seperti itu, ada penembusan. Jadi kita momen-momen penembusan teman-teman. Oke, seperti itu. Kita akan cari lagi, kita akan delete dulu. Nah, ini teman-teman, ini kan juga bingung, kita tidak bisa open posisi nih, walaupun ini sideways kecil. Sebenarnya kita juga bisa memakai garis trend. Garis trend juga bisa, kita coba kita ubah dulu. Kita arahkan ini teman-teman ke supportnya. Kita arahkan ke supportnya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita bisa copy, kita klik ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jikalau dia menyentuh garis kuning yang ada di atas dan dia turun, dia akan membuat sideways yang agak lama, teman-teman. Namun ternyata tidak, ternyata dia menembus dan dia melanjutkan tren ke atas seperti itu. Kita bisa open posisi di sini saat koreksi mendekati garis WMA7, kita bisa open posisi buy seperti itu, teman-teman. Ya, seperti itu. Kita bisa menunggu dulu, boleh kita tunggu satu candle ini jadi, apakah dia turun atau naik, bisa teman-teman. Candle berikutnya saat koreksi kita bisa open posisi buy seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, ini aku hapus dulu. Lalu satu kali lagi ya teman-teman untuk contoh teman-teman. Ini adalah sideways yang cukup besar teman-teman. Sebenarnya seperti ini kita bisa open posisi menggunakan garis horizontal teman-teman. Garis horizontal di sini adalah garis lurus. Di sini satu, kita akan copy, taruh yang paling atas. Ya, di sini taruh yang paling bawah karena paling bawahnya yang banyaknya ini 1, 2, 3. Jadi saya taruhnya di sini ya teman-teman. Di sini ya tidak usah kita perhatikan lah. Ketika dia sudah menembus, benar-benar menembus di sini, dia pasti akan tren kuat turun teman-teman. Apalagi dia sudah mengalami sideways yang cukup panjang dan cukup besar teman-teman. Dia akan mengalami yang namanya penurunan yang cukup panjang juga, yang cukup lama juga teman-teman, seperti itu. Oke, sekian teman-teman, terima kasih.